Kawaid fikih itu jumlah apa namanya? Jamak taksir, jumlah jamak qawaid, jamak qaidah. Al-qaidah itu Kawaid al-fiqhiyah itu jadi mudhaf ilaih atau naat man'ut? naat man'ut. Oke. Ya, coba jelaskan Novel karena ini makalahnya kemarin ya. Jadi qawaid fiqhiyah itu dia terdiri dari dua kata, qaidah dan fiqhiyah. Kalau kita berbicara masalah nahwu, qaidatun atau qawaidul fiqhiyah itu dia merupakan jumlah naat man'ut atau sifat mausuf bahasa lainnya. Nah, qawaid itu sendiri merupakan jamak taksir dari kalimat qaidatun. Jadi qaidatun itu jamak taksirnya adalah qawaid, maknanya fawaid. Nah, qawaid itu tersendiri dia memiliki banyak berbagai takrif sebenarnya. Akan tetapi secara lugah atau secara etimologi, qaidah itu artinya para ulama mengatakan qaidah itu artinya al-asas. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam Ar-Raghib Al-Asfihani. Ar-Raghib Al-Asfihani mengatakan fi mufradatil Quran, qaidah itu secara bahasa atau secara etimologi artinya asas. Jadi dasar sesuatu arti qaidah itu. Karena nanti qaidah itu merupakan isim fa'il juga dari kalimat qa'ada. Qa'ada yang berasal dari kata yang berarti duduk. Jadi qaidah itu asas artinya. Nah, kemudian di sini ada qawaid fiqhiyah. Jadi ada tiga istilah, ada istilahnya qawaid, ada istilahnya dawabit, ada istilahnya qawanin. Nah, sebagian ulama al-awwalun atau yang terdahulu itu menyamakan tiga nama atau tiga nomenklatur itu. Jadi qawaid, qawanin sama dawabit itu sama. Akan tetapi belakangan nanti ulama membedakan antara dawabitul fiqhiyah dan qawaidul fiqhiyah. Nah, jadi yang namanya qawaid itu adalah amrun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi liyata'arrafa ahkamuha minhu. Itu namanya qawaid. Jadi qawaid itu adalah amrun kulliyun, perkara atau hukum kulliyun. Jadi hukum yang menyeluruh yang namanya qawaid itu. Yantabiqu ala juz'iyatihi, yang tersusun ala juz'iyatihi atas juzuk-juzuknya, bagian-bagiannya liyata'arrafa ahkamuha minhu, agar diketahui hukum-hukum dari qawaid yang ada itu. Nah, ini namanya qawaid. Nah, nanti qawaid itu banyak sekali definisinya, tapi kalau saya lihat-lihat dalam Qawaidul Fiqhiyah Bainal Ashalah wa Tawjih yang ditulis oleh Dr. Muhammad Bakar Ismail ini, itu redaksinya berbeda-beda kan, tapi maknanya itu mirip-mirip sama. Mutaradifat. Iya, mutaradifat, semuanya itu sama, agak sama. Nah, ini tentang qawaid al-fiqhiyah. Nah, di sana kemudian ada kata fiqhiyah. Jadi ada kata qawaid, kemudian ada kata fiqhiyah. Jadi qawaid itu sebenarnya tidak hanya pada fikih tok, tapi qawaid itu pada semua disiplin ilmu dia ada. Ada qawaidun nahwiyah, ada qawaid fiqhiyah, ada qawaid sarfiyah. Itu semuanya ada. Nah, pada pelajaran kita pada hari ini itu kita lebih merujuk atau lebih mengerucut atau lebih spesifik membicarakan masalah qawaid fiqhiyah, yang dimana kaidah-kaidah yang dibicarakan di dalam fikih. Bagaimana kita berbicara fikih tapi dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan atau yang sudah ada. Nah, itu mungkin singkatnya tentang kaidah fiqhiyah. Nah, satu lagi sebelum saya akhiri tentang kaidah fiqhiyah ini, saya ingin mengutip satu takrif yang dianggap jami' mane' atau yang dianggap mutawid munakis yang sudah luar biasa takrif ini. Ini imam atau penulis kitab ini Dr. Ismail itu mengemukakan takrif yang baru tentang qawaid fiqhiyah ini. Beliau mengatakan al-qaidatul fiqhiyah qaulun mujizun balighun fi qadiyatin kulliyatin tandariju tahtaha aktar juz'iyatiha yuta'arrafu min khilaliha ala ahkamin ma la yunhasaru minha. Jadi yang namanya kaidah fiqhiyah adalah qaulun mujizun, satu perkataan yang dianggap mujizun, cepat memahamkan, balighun, ya sama artinya mujiz, baligh itu cepat memahamkan. Fi qadiyatin kulliyatin, pada satu qadiyah yang bersifat kulli, universal. Tandariju, yang masuk tahtaha, di bawah qadiyatin kulliyatin itu aktsaru juz'iyatiha, banyak sekali juzuk-juzuk atau bagian-bagian yang ada. Yuta'arrafu min khilaliha, diketahui min khilaliha ay min khilalil juz'iyah itu ala ahkamin, atas hukum-hukum ma la yunhasaru minha, yang tidak dapat diringkas minha darinya. Jadi singkatnya kaidah fikih itu kaidah yang dimana kita gunakan untuk mengetahui hukum-hukum di dalam fikih, meringkas hukum-hukum di dalam fikih. Nah, itu mungkin yang bisa dijelaskan, masih mungkin ada yang penjelasan tentang juzuk-juzuk fikih itu.
Nah, Baik. sub. Nah, jadi sub-sub fikih atau juzuk-juzuk fikih itu dia berkembang sesuai zaman ya. Jadi yang namanya juzuk itu apa? Juzuk itu artinya adalah cabang, bagian-bagian yang ada di dalam Juz'un ya, juz'un. ya juz'un. Pandai jujuk bahasa Sasak. Iya. Hah? Juz'un. Juz'un, Juz. ya. Itu Bagian. yang bagian-bagian yang ada di dalam fikih. Misal salah satu kaidah fikih yang kemarin kita sudah diterangkan oleh guru kita, itu salah satunya kan ada al-qawaidul khams. Itu kaidah yang 5 itu. Salah satunya kan al-yaqinu la yazalu bisyak. Yakin itu tidak dapat hilang atau la yuzal bisyak, tidak dapat hilang dengan keraguan. Nah, nanti di bawah kaidah itu ada juzuk-juzuknya. Ada bagian-bagian yang dibahas dalam kaidah itu. Maka nanti kalau kita buka RPS itu, al-yaqinu la yazalu bisyak itu ada juzuk-juzuknya atau bagian-bagiannya dari 1 ke 5, dari 5 ke 11 itu nanti ada yang dapat materi dari teman-teman ini. Sama misal kaidah al-adatu muhakkamatun itu ada bagian-bagian nanti akan dibahas secara lebih spesifik kepada di teman-teman yang dapat materi itu. Jadi kita akan diskusikan di teman-teman yang dapat materi itu. Ada khamsun muharraratun qawaidu madhhabin li Syafi'i takunu biha khabira dararun yazal wal 'adatu qad huqimat wa kadzalika al-mashaqqatu tajlibu at-taysira wa al-ashaqqu la yatabi'u bihi mutayaqqina wa amalanna bi niyyat in aradta wujura. Jadi yang pertama itu adalah al-umuru bi maqasidiha, kemudian al-yaqinu la yazalu bisyak, la yuzalu bisyak, kemudian ad-dararu yazalu atau ad-dararu yuzalu, kemudian al-'adatu muhakkamatun, yang terakhir itu adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nah, itu nanti dia memiliki cabang-cabang yang ada. Dia akan memiliki juz'iyah di bawahnya. Nah, itu nanti yang akan dibahas satu persatu oleh teman-teman yang dapat materi pada makalah tersebut. Nah, itu mungkin yang dapat saya jelaskan dari kaidah fiqhiyah itu. Nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Makalahnya saya akan share minggu depan ya, sama kayak kelompok 2 ini, karena saya kira nggak ada buat makalah, cuma presentasi saja. Nanti makalah tentang kaidah fiqhiyah ini saya akan share barengan dengan kelompok 2 yang akan membahas tentang apa perbedaan qawaid fiqhiyah dengan dawabit fiqhiyah dan nazariyatul fiqhiyah dan apa persamaannya. Jadi nanti kelompok 2 ini akan bahas itu. Ada namanya qawaid fiqhiyah, ada namanya nazaratul fiqhiyah, ada namanya dawabit fiqhiyah, ada namanya al-ashbah wan nazair, ada namanya al-qawaidul usuliyah, ada namanya al-qawaidul fiqhiyah. Nah, itu perbedaan dan persamaannya. Ada juga nanti yang membahas masalah nasy'atu ilmi qawaid fiqhiyah, bagaimana perkembangan timbulnya tatawur, nasy'ah wa tatawur, tentang ilmu qawaid fiqhiyah. Begitu juga ahamul kutub, kitab-kitab yang penting dipelajari di setiap. Misal kalau kita Imam Asy-Syafi'i, salah satu kitab yang menjadi rujukan dalam qawaid fiqhiyah itu apa? Qawaidul Ahkam yang ditulis oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdussalam. Itu salah satu rujukan kita dalam mazhab Syafi'i. Tapi itu nanti dalam mazhab Hanafi ada, Maliki ada, Maliki juga ada, Hambali juga ada, Syafi'i juga ada. Itu nanti bagi teman yang dapat materi itu akan membahasnya lebih spesifik dan lebih mengerucut. Nah, itu mungkin saja yang bisa dibahas dalam pembahasan tentang apa itu qawaid fiqhiyah. Oke, jadi baik. Nah, ini Naufal sudah sangat fasih membahas tentang poin-poin, karena mungkin dulu di ma'had khusus ya, Al-Halimi ya. Nah, ini orang-orang yang tafaqquh fid din itu, nah seperti itu. Tapi yang lain jangan berkecil hati. Semua pada akhirnya akan bisa memahami ini, asal tadi manjadda, jangan manjadda wajanda. Lupa. Ya, jadi itu, jadi fokus insya Allah. Kalau starting point kita berangkat bareng pada tatmangan, bekelor, nginem. Nah, insya Allah mohon pada Allah dibukakan futuh nanti. Futuh kalau sudah buku futuh itu gampang apa-apa itu. Isi kam, isi go, ya. Jangan arih nafsaka minat tadbir, itu aja. Nah, jadi sekarang
yang sudah bagus seperti Naufal yang sudah pelajari tamuk terus dikembangkan, sudah mulai nulis juga kan? Nah, ya nanti udah bagus itu. Yang lain nanti kan orang-orang itu punya, setiap orang punya maziyah masing-masing ya. Ada kelebihannya di misalnya kan kalau dipetakan mahasiswa itu ada yang senangnya orator, orasi, ngomong, penceramah, dakwah, ada yang senangnya literasi, menulis, ya. Kemudian ada yang senangnya entrepreneur, berkarir, bisnis, ada